死无悔，以我能上。青云，道者毕生所求啊，得偿所愿。往后苦了你啊，孩子。都引渡到你的身上了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Lanjutkan series Wonderland, Xingyun, Anyun, dan Rajaki berusaha untuk mengalahkan Beiji. Namun mereka kesulitan karena perbedaan kekuatan antara mereka. Bahkan di saat Xingyun menggunakan teknik takdir pangu, hal itu juga belum berhasil. Karena Xingyun ini tidak memiliki kultivasi yang hebat dalam menggunakan teknik tersebut. Jadi mereka pun membuat rencana untuk menyatukan kembali naga Yinglong ke tubuh aslinya. Tapi tanpa mereka duga, naga Yinglong malah ingin menyerang mereka juga. Untung saja karma menimpa naga Yinglong, yang mana Beiji ternyata sudah memasukkan sebuah kutukan di dalam tubuh naga Yinglong. Beiji pun berusaha untuk mensucikan jiwa dari naga Yinglong dan menyempurnakan bentuk naganya. Tentu saja naga Yinglong tidak membiarkannya dan memberikan perlawanan kepada Beiji. Namun sayangnya semua itu hanya sia-sia saja. Beiji pun berhasil mengeluarkan jiwa naga Yinglong dari tubuhnya. Beiji yang telah berhasil menangkap naga Yinglong berusaha untuk menyerap jiwanya. Naga Yinglong yang tidak bisa melakukan apapun dibantu oleh Rajaki, namun Beiji masih terlalu kuat untuk dia hadapi. Tidak ingin Beiji menjadi lebih kuat lagi, Xingyun dan yang lainnya kembali melakukan serangan kepada Beiji. Namun lagi-lagi serangan mereka itu dengan mudah Beiji hancurkan. Tidak ingin Xingyun dalam bahaya, Rajaki pun mengeluarkan jiwanya. Yang mana itu adalah teknik yang fatal dan bisa mengancam nyawa Rajaki. Namun Rajaki tidak menyesal melakukan semua itu. Beiji tidak menyangka bahwa Rajaki telah menyerah menuju jalan peri dan malah ingin mengorbankan dirinya untuk dunia ini. Mereka pun saling beradu kekuatan, yang mana Rajaki ingin memberikan pencerahan surgawi kepada Beiji. Anyun menjelaskan kepada Xingyun bahwa Rajaki itu ingin mengorbankan dirinya untuk menghentikan Beiji. Xingyun yang melihat semua itu bingung dengan perasaannya saat ini karena walaupun Rajaki bukanlah ayah kandungnya, tapi Xingyun ini merasa sedih. Puncak pertarungan pun terjadi. Rajaki yang adalah keturunan dewa akan menggunakan jalan surgawinya untuk menghabisi Beiji. Namun Beiji tidak takut sama sekali dengan perkataan dari Rajaki. Dia juga memberitahu bahwa Rajaki adalah lawan yang paling kuat yang pernah dia hadapi. Namun apapun yang dilakukan oleh Rajaki, dia yakin semua itu tidak akan bisa menghentikan dirinya. Beiji yang ingin membalas kematian dari istrinya harus gagal karena Rajaki telah berhasil menyerang Beiji. Di tengah serangan itu, Beiji dibawa masuk ke sebuah tempat yang mana ini ada tempat yang sama di saat dia dibawa oleh Daji. Saat itu juga istrinya pun muncul yang membuat Beiji senang. Dia meminta maaf kepada Daji karena tidak bisa mewujudkan keinginannya itu. Namun Daji tidak tahu keinginan apa yang dimaksud oleh Beiji, karena dia itu sudah tidak mengingat hal tersebut. Beiji pun mencoba menjelaskan bahwa keinginan Daji adalah untuk menguasai dunia. Dan karena itulah dia akan membantunya mewujudkan keinginan istrinya itu. Namun ternyata Daji ini tidak menginginkan hal tersebut. Dan dia itu hanya ingin bersama orang yang dia cintai selama sisa hidupnya.
Daji pun memberitahu bahwa masing-masing dari mereka ini telah terjebak dalam sebuah takdir dan menyebabkan mereka tidak bisa mengambil suatu keputusan. Daji yang adalah seorang klan iblis selalu dibenci oleh banyak orang. Dia yang berjuang untuk hidup terus bertarung hingga dia pun jatuh ke dalam jurang maut dan tenggelam di sana. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar tangisan dan penderitaan mereka selama ini. Nah, di sini Daji pun membuat suatu pengakuan bahwa dia itu telah dikendalikan oleh orang lain, yang mana dia diperintah untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak dia inginkan. Ternyata orang yang mengendalikan Daji adalah Iblis Hailong. Dia meminta Daji untuk merayu kaisar dari ras manusia supaya para manusia itu bisa masuk ke dalam era kekacauan, dan jika rencana mereka berhasil, maka klan iblis akan bangkit dan para manusia akan berada di bawah kendali mereka. Sebenarnya, Daji tidak ingin melakukan semua itu dan hanya ingin selalu bersama keluarganya. Dia bahkan tidak menyangka Hailong rela mengorbankan dirinya. Tapi di sini, Hailong mencoba meyakinkan Daji bahwa ini adalah misi yang harus dia lakukan. Dan jika tidak, mereka berdua akan dihukum oleh master mereka. Untuk lebih meyakinkan Daji, Hailong berjanji bahwa jika hari akhir umat manusia telah datang, mereka akan selalu bersama Daji. Daji yang tidak bisa melakukan apapun menjalankan misi tersebut. Dan dia pun telah berhasil merayu kaisar manusia, dan hari akhir dari umat manusia pun hampir tiba. Namun sampai saat itu juga, Hailong tidak pernah datang menjemput dirinya. Dan Daji pun mulai merasa apakah perbuatan ini adalah salah atau benar. Dia menceritakan semua itu kepada Baiji karena dia ingin orang yang dicintai ini tidak dikendalikan oleh orang lagi. Dan dia pun berharap Baiji bisa hidup dengan bebas. Daji juga memberitahu bahwa dia ini tidak bisa kembali lagi karena dia sudah membakar kehidupannya untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu. Baiji yang sangat mencintai Daji tidak ingin kehilangan dirinya lagi. Apalagi mereka itu baru bertemu kembali setelah sekian lama. Bahkan Baiji ini rela mati jika dia bisa terus bersama istrinya. Daji yang sudah tahu Baiji telah menderita selama ini meminta untuk mengikhlaskan dirinya dan memulai kehidupan yang baru. Baiji pun kembali ke dunia asli dan pertemuan mereka itu ternyata adalah perbuatan dari Raja Qi. Raja Qi pun membawa mereka semua pergi dari tempat itu dan meninggalkan Baiji. Sekarang ini mereka telah keluar dari makam tua Tongtian. Tubuh Raja Qi yang bersinar disadari oleh Xingyun bahwa Raja Qi akan naik menjadi peri. Raja Qi tidak menyangka bahwa tujuan yang selama ini dia cari akhirnya tercapai juga. Dia pun meminta Xingyun untuk tidak sedih. Sebelum Raja Qi pergi, Xingyun ingin membuat sebuah pengakuan. Tapi Raja Qi sudah tahu bahwa Xingyun ini ingin memberitahu bahwa dia itu bukanlah anaknya. Hal itu sudah Raja Qi ketahui di saat dia mengajari Xingyun metode rahasia bintang. Walaupun dia sudah tahu Xingyun hanya berpura-pura menjadi anaknya, tapi Raja Qi tidak marah sedikit pun. Dan di saat dia datang untuk menolong mereka, Raja Qi semakin yakin bahwa Xingyun bukanlah orang jahat. Dan walaupun dia tahu Xingyun melakukan semua itu untuk mencapai tujuannya, tapi Raja Qi tidak bisa menghentikan semua itu. Karena dia sudah tahu bahwa takdir Xingyun akan berkaitan dengan nasib dari dunia. Dan terlebih lagi, karena kehadiran Xingyun, dia merasa bahwa anaknya yang telah hilang dulu kembali datang untuk menemui dirinya. Raja Qi rela mengorbankan dirinya untuk semua orang, dan sekaligus dia itu ingin membalas semua hutangnya kepada Diju yang adalah guru dari Xingyun. Walaupun Raja Qi memang ingin naik menjadi peri, tapi dia itu khawatir kepada Xingyun. Karena dia merasa masa depan Xingyun akan sulit. Raja Qi pun memberikan semua metode kultivasi yang telah dia kembangkan selama ini kepada Xingyun. Dan jika Xingyun telah menguasai semua itu, bahkan jika dia berhadapan dengan master di tingkat peri, hal itu tidak akan sulit untuk dia hadapi. 并非是我的儿子，无妨，没看错人。星云，靠这毕生所求啊，得偿所愿。除了地爵那老头，往后苦了你啊，孩子。都引渡到你的身上了，也有一战之力。
Raja Qi memberikan sebuah amanat kepada naga Yinglong untuk menjaga Xingyun baik-baik karena nasib dunia berada di tangan Xingyun. Yinglong berjanji akan melindungi Xingyun karena Raja Qi telah mengorbankan dirinya untuk menolongnya. Dia juga berbicara dengan An Yun bahwa walaupun An Yun sangat berbakat, tapi An Yun itu belum bisa menemukan jalannya sendiri. Apalagi dia itu memiliki sebuah takdir yang tidak terduga. Raja Qi pun juga meminta An Yun untuk selalu menjaga Xingyun. Xingyun meminta Raja Qi untuk tidak khawatir kepada dirinya. Walaupun mereka bukan ayah dan anak, tapi di hati Raja Qi, dia selalu menganggap bahwa Xingyun adalah anak yang sangat dia banggakan. Raja Qi pun memulai kenaikannya dan dia meminta maaf karena tidak bisa menemani Xingyun dalam menempuh takdirnya. Xingyun pun kembali kehilangan orang yang dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Hal ini juga telah mengingatkan Mimin pada episode pertama yang mana Xingyun juga telah kehilangan ketua sektenya sekaligus guru yang telah dianggap sebagai ayah. An Yun meminta Xingyun untuk tidak terlalu sedih karena ini semua adalah takdir yang bagus. Namun Xingyun merasa menjadi peri itu tidaklah begitu bagus. An Yun memberitahu bahwa dia kemungkinan juga akan naik menjadi peri. Karena itu adalah takdir yang telah mengikutinya selama ini. Namun, Xingyun tahu bahwa An Yun itu memiliki takdir yang lain. Mendengar itu, seketika membuat An Yun malu. Yinglong yang sudah bosan mendengar pembicaraan mereka mengajak Xingyun untuk segera pergi dari tempat ini, dan bagian 26 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.